Cerita ini dimulai di sebuah kota kecil yang dikelilingi perbukitan hijau. Hiduplah seorang guru SD bernama Fahrul. Fahrul adalah sosok yang dikenal ramah, penuh empati, dan selalu siap membantu sesama, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam situasi yang lebih mendesak. Meskipun hidupnya sederhana, hatinya selalu terbuka untuk mendengar dan merespons kebutuhan orang lain di sekitarnya. Suatu pagi, Fahrul seperti biasa mengunjungi kedai kopi setempat untuk menikmati secangkir kopi dan bertemu dengan teman-temannya. Salah satunya adalah Munir, teman dekatnya yang juga seorang guru SD, tapi di sekolah desa sebelah Fahrul. Kamu harus mendengar cerita ini. Di sekolahku ada seorang murid, namanya Lila. Dia sudah 3 bulan tidak masuk sekolah. Baru hari ini dia muncul, dan alasannya sangat menyentuh. Kata Munir dengan nada serius saat ia duduk di sebelah Fahrul. Munir kemudian menceritakan bagaimana Lila, seorang siswi kelas 5 SD yang berasal dari keluarga kurang mampu, harus mengurus 3 adiknya karena kedua orang tuanya tidak lagi tinggal bersama mereka. Ayah Lila telah meninggalkan keluarga tersebut beberapa tahun yang lalu, sedangkan ibunya harus bekerja jauh di Kuala Lumpur untuk mencari nafkah, meninggalkan mereka di bawah pengawasan nenek mereka yang sudah lanjut usia. Kasihan sekali dia, ujar Fahrul sambil mengangguk pelan, merenungkan cerita yang baru saja ia dengar. Ia tahu betul betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan seseorang, terutama di kalangan anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang kurang mampu. Setelah berpikir sejenak, Fahrul bangkit dari kursinya. Aku harus menemui anak itu. Aku ingin mendengar langsung dari mulutnya apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana aku bisa membantu. Munir mengangguk setuju. Aku akan berikan alamat rumah Lila padamu. Semoga kamu bisa memberikan bantuan yang tepat untuknya. Maaf karena aku tidak bisa ikut ke sana. Ada pekerjaan lain setelah ini. Fahrul berterima kasih pada Munir, lalu bersiap-siap untuk berangkat menuju rumah Lila. Ia membayangkan bagaimana kehidupan Lila dan adik-adiknya, terutama di saat-saat sulit seperti ini. Ia merasa terpanggil untuk turut serta dalam memperbaiki keadaan mereka. Rumah Lila terletak di pinggiran kota, tidak terlalu jauh dari sekolah tempat Lila biasanya bersekolah. Fahrul melangkah perlahan melewati jalan-jalan kecil yang dipenuhi dengan rumah-rumah sederhana. Akhirnya, ia tiba di sebuah rumah kayu yang tampak lapuk oleh usia dan cuaca. Fahrul mengetuk pintu dengan hati-hati, tidak ingin mengganggu ketenangan keluarga Lila yang mungkin sedang beristirahat. Pintu terbuka perlahan, dan seorang gadis kecil dengan rambut kusut dan baju lusuh menatap Fahrul dengan mata yang penuh pertanyaan. Halo, saya Fahrul. Apakah Lila ada di rumah? Tanya Fahrul dengan ramah. Gadis kecil itu mengangguk pelan, lalu memanggil, Lila, ada orang yang ingin bertemu denganmu. Lila muncul dari dalam rumah dengan ekspresi kaget namun penasaran. Ia mengenakan baju sekolah yang tampak sudah lama tidak diganti. Maaf, Pak, ada apa ya? Tanya Lila dengan suara lembut. Fahrul tersenyum hangat. Halo, Lila. Saya Pak Fahrul, temannya Pak Munir. Saya dengar kamu tidak masuk sekolah selama beberapa bulan. Apa yang terjadi? Lila menatap Fahrul dengan ragu. Namun setelah beberapa saat, ia mulai menceritakan segala sesuatunya. Ia bercerita tentang bagaimana ia harus mengurus ketiga adiknya setiap hari, memasak untuk mereka, dan menemani mereka belajar. Ia juga bercerita tentang kekhawatirannya terhadap masa depannya sendiri, karena ia tidak ingin menjadi beban bagi nenek dan adik-adiknya. Saya ingin sekolah, Pak Fahrul. Tapi saya terlalu sibuk mengurus rumah bersama nenek, ucap Lila dengan wajah sedih. Fahrul mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasa semakin yakin bahwa dirinya harus melakukan sesuatu untuk membantu Lila dan keluarganya. Dalam benaknya, ia mulai merencanakan langkah-langkah yang bisa diambil untuk memberikan bantuan yang tepat bagi mereka. Merasa tergugah, Fahrul memutuskan untuk membagikan cerita Lila di media sosial, dan tentunya dengan izin dari keluarga-keluarga tersebut. Ia duduk di meja kerjanya dengan laptop di hadapannya, memikirkan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan perjuangan Lila dan keluarganya. Setelah menulis dengan hati-hati, Fahrul mengunggah cerita lengkap ini di akun Facebooknya. Seorang teman memberi kabar bahwa seorang anak perempuan sudah tidak sekolah selama 3 bulan terakhir. Hari ini, sehari sebelum ujian, dia datang ke sekolah dengan wajah penuh penyesalan dan cerita yang memilukan. Malam tadi, saya bersama beberapa teman berkunjung ke rumah Lila. Rumah yang sudah lapuk, dengan sekat-sekat bambu yang rapuh dan atap yang bocor. Di dalam rumah itu, kami bertemu dengan Lila yang harus merawat ketiga adiknya. Mereka berusia 9 tahun, 5 tahun, dan 3 tahun. Ayah mereka telah lama pergi, meninggalkan mereka dalam kebingungan, sedangkan ibu mereka bekerja di Kuala Lumpur tanpa kabar yang pasti.
Saat kami duduk di meja makan yang sederhana, saya tidak bisa menahan hati untuk bertanya mengapa Lila makan dengan sangat perlahan. Lila, apakah kamu tidak lapar? Tanya saya. Lila menundukkan wajahnya yang masih kecil. Saya ingat nenek dan adik-adik di rumah. Pak Fahrul, saya makan enak di sini, tapi mereka belum makan sejak pagi tadi. Saya harus menahan diri agar dia tidak melihat air mata di mata saya. Malam itu, kami memberikan sebanyak mungkin nasihat dan bantuan yang kami bisa. Unggahan tersebut mengumpulkan reaksi yang mengharukan dari warganet. Beberapa ada yang mengirim pesan pribadi kepada Fahrul, menanyakan cara mereka bisa membantu lebih lanjut. Bahkan ada yang menawarkan untuk mengumpulkan donasi untuk keluarga Lila. Tanggapan positif dari unggahan Fahrul di media sosial tidak hanya berupa kata-kata simpati. Banyak dari mereka yang ingin turut serta memberikan bantuan nyata. Beberapa orang mengunjungi langsung rumah Lila untuk menyumbangkan barang-barang dapur, pakaian, dan peralatan sekolah. Sebagian lagi memberikan donasi uang untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Lila. Di samping itu, ada juga sejumlah dermawan yang merespons dengan menawarkan bantuan jangka panjang. Mereka berkomitmen untuk membantu biaya pendidikan Lila dan adik-adiknya. Beberapa lembaga sosial dan yayasan pun turut menghubungi Fahrul untuk menawarkan bantuan lebih lanjut, seperti pelatihan keterampilan untuk membantu Lila dan adik-adiknya mempersiapkan masa depan mereka. Fahrul merasa terharu melihat betapa luasnya tanggapan positif dari masyarakat. Ia merasa bahwa setiap upaya kecil yang dilakukannya bersama teman-temannya telah membuahkan hasil yang sangat berarti bagi keluarga Lila. Mereka tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi kesulitan hidup mereka. Berkat dukungan dan bantuan yang terus mengalir, kehidupan Lila dan adik-adiknya mengalami perubahan yang signifikan. Selain mendapatkan bantuan langsung dalam bentuk barang dan uang, mereka juga mulai mendapatkan dukungan moral dan motivasi untuk tidak menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Fahrul dan sahabat peduli tidak berhenti pada bantuan satu kali saja. Mereka memastikan bahwa bantuan yang diberikan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Mereka membantu Lila untuk mendapatkan kembali semangat belajarnya, serta menyiapkan rencana untuk membantu adik-adiknya mendapatkan perawatan dan pendidikan yang mereka butuhkan. Selain itu, mereka juga menginisiasi program-program sosial lainnya, seperti kampanye penggalangan dana untuk membangun rumah yang lebih layak bagi keluarga Lila. Seluruh masyarakat setempat turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, sehingga tercipta rasa kebersamaan yang kuat dalam membantu sesama. Perubahan yang terjadi pada Lila dan keluarganya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisah mereka tersebar luas di media sosial dan mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Banyak yang mulai menyadari betapa pentingnya memberikan bantuan kepada mereka yang kurang beruntung, bukan hanya sekadar dalam bentuk materi tetapi juga perhatian dan dukungan moral. Lila kini dapat kembali bersekolah dengan tenang, mengetahui bahwa ada banyak orang yang peduli dan siap membantunya. Adik-adiknya juga mendapatkan perhatian dan perawatan yang lebih baik. Fahrul, yang awalnya hanya ingin membantu satu orang, kini telah menciptakan gerakan yang lebih besar, menginspirasi banyak orang untuk peduli dan berbagi. Pada suatu sore yang cerah, Fahrul dan beberapa temannya mengunjungi rumah Lila. Mereka membawa berbagai barang keperluan sehari-hari, makanan, serta mainan untuk adik-adik Lila. Senyum dan tawa anak-anak itu menjadi hadiah terindah bagi mereka. Pak Fahrul, terima kasih banyak. Kami sekarang punya banyak teman yang peduli, kata Lila dengan mata berbinar. Fahrul tersenyum dan menepuk bahu Lila. Kamu juga harus tetap semangat dan terus belajar. Lila, semua ini baru permulaan. Kami akan selalu mendukungmu. Fahrul dan teman-temannya sadar bahwa masih banyak anak-anak lain yang berada dalam situasi serupa dengan Lila. Mereka memutuskan untuk membuat gerakan sosial yang lebih terstruktur. Dengan dukungan dari berbagai pihak, mereka membentuk sebuah organisasi bernama Sahabat Peduli. Sahabat Peduli bertujuan untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan finansial dan tidak dapat melanjutkan pendidikan. Organisasi ini menawarkan berbagai program, mulai dari bantuan biaya sekolah, penyediaan makanan dan pakaian, hingga pelatihan keterampilan untuk anak-anak dan orang tua mereka. Gerakan ini mendapat dukungan luas dari masyarakat. Banyak yang menyumbang dalam bentuk uang, barang, maupun tenaga. Setiap minggu, anggota Sahabat Peduli mengunjungi berbagai daerah untuk mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan bantuan dan memberikan dukungan langsung. Waktu berlalu, dan Lila serta adik-adiknya semakin tumbuh dengan baik di bawah bimbingan Fahrul dan organisasi Sahabat Peduli. Lila, yang dulunya hampir putus asa, kini memiliki impian besar. Ia bercita-cita menjadi seorang guru,
agar dapat membantu anak-anak lain yang mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Suatu hari, Fahrul mengajak Lila untuk berbicara di depan anak-anak lain yang sedang mendapatkan bantuan dari Sahabat Peduli. Dengan sedikit gugup, Lila berdiri di depan mereka. Saya dulu seperti kalian. Saya hampir putus sekolah karena keadaan yang sulit. Tapi berkat bantuan dari banyak orang baik, saya bisa melanjutkan pendidikan dan menggapai impian saya. Jangan pernah menyerah. Selalu ada harapan selama kita berusaha dan berdoa. Kata Lila dengan penuh semangat. Tepuk tangan meriah mengiringi pidato Lila. Anak-anak yang hadir merasa terinspirasi, dan masing-masing dari mereka menatap masa depan dengan lebih optimis. Perjuangan Lila dan peran Sahabat Peduli dalam membantu keluarga Lila menjadi salah satu cerita inspiratif dalam perubahan sosial di masyarakat. Berkat kesadaran dan kepedulian banyak pihak, Lila tidak hanya berhasil menyelesaikan pendidikannya, tetapi juga membuka jalan bagi banyak anak lain untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Organisasi Sahabat Peduli terus berkembang, menjangkau lebih banyak anak-anak yang membutuhkan. Mereka berkolaborasi dengan pemerintah, yayasan, dan lembaga lain untuk menciptakan solusi jangka panjang dalam mengatasi masalah pendidikan dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Dalam perjalanan panjang ini, Fahrul selalu mengingat pesan sederhana yang telah mengubah hidupnya, bahwa setiap tindakan kecil dapat memiliki dampak besar dalam kehidupan orang lain. Ia berharap bahwa kisah Lila dan Sahabat Peduli dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk peduli dan bertindak, sehingga bersama-sama mereka dapat menciptakan perubahan positif yang lebih besar lagi di masyarakat. Kisah Lila dan Sahabat Peduli menyebar luas, tidak hanya di lingkungan sekitar tetapi juga ke seluruh negeri. Banyak media yang meliput cerita ini, dan berbagai pihak mulai tertarik untuk berkolaborasi. Mereka mengadakan acara amal, mengumpulkan dana, dan menyebarkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan dukungan sosial bagi anak-anak kurang mampu. Di setiap kesempatan, Fahrul selalu menekankan bahwa perubahan besar dimulai dari tindakan kecil. Ia mengajak semua orang untuk berkontribusi, tidak peduli seberapa kecil bantuan yang bisa diberikan. Kita semua bisa menjadi bagian dari perubahan. Mari kita terus berjuang bersama untuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita. Kata Fahrul di sebuah acara penggalangan dana. Dukungan terhadap Lila dan inisiatif Sahabat Peduli terus berlanjut dengan pembangunan sekolah baru di desa mereka. Dengan bantuan dari berbagai pihak, termasuk donatur lokal dan internasional, mereka berhasil mendirikan bangunan sekolah yang layak. Sekolah ini tidak hanya menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga menyediakan program pendampingan untuk orang tua mereka. Fahrul bersama tim Sahabat Peduli sangat terlibat dalam setiap tahap pembangunan sekolah. Mereka bekerja sama dengan komunitas setempat untuk memastikan bahwa kebutuhan pendidikan dan sosial anak-anak terpenuhi dengan baik. Setelah berbulan-bulan kerja keras, sekolah baru akhirnya diresmikan dengan meriah. Kisah sukses Lila dan Sahabat Peduli menjadi inspirasi bagi banyak orang. Banyak individu, perusahaan, dan organisasi yang terinspirasi untuk turut serta dalam gerakan sosial yang serupa. Mereka tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga berkontribusi dalam bentuk waktu dan tenaga untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan program-program ini. Kolaborasi antar lembaga dan sinergi antar masyarakat semakin memperkuat peran Sahabat Peduli dalam membawa perubahan positif. Mereka menjadi contoh bagi komunitas lain tentang pentingnya kerjasama untuk menciptakan perubahan yang berarti dalam masyarakat. Melihat kesuksesan yang diraih, Fahrul dan tim Sahabat Peduli tidak berhenti di puncak keberhasilan. Mereka terus mengembangkan visi mereka untuk masa depan yang lebih cerah. Visi mereka adalah menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Dengan komitmen yang kuat dan dukungan yang terus-menerus dari berbagai pihak, mereka yakin bahwa impian ini dapat terwujud. Kisah Lila dan Sahabat Peduli mengajarkan kepada kita semua tentang kekuatan kasih sayang, kepedulian, dan kebaikan hati. Mereka menunjukkan bahwa satu tindakan kecil dapat memiliki dampak besar bagi kehidupan orang lain. Tak perlu menjadi kaya atau memiliki kekuasaan untuk membuat perubahan positif. Yang diperlukan hanyalah keinginan yang tulus untuk membantu sesama. Saat ini, cerita ini masih terus berlanjut. Setiap hari, Fahrul dan Sahabat Peduli mendedikasikan diri mereka untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di seluruh negeri. Mereka mengajarkan kepada kita semua bahwa setiap individu memiliki peran dalam membentuk dunia yang lebih baik. Dan, ketika kita melihat sekitar kita, mungkin ada banyak lila-lila lain di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita.
Mereka adalah anak-anak yang memiliki impian, harapan, dan potensi yang besar. Mari kita bersama-sama memberikan mereka kesempatan untuk menggapai mimpi-mimpi mereka, karena masa depan mereka adalah masa depan kita juga. Seiring matahari terbenam di Cakrawala, Lila duduk di depan sekolah barunya yang indah. Dia tersenyum lebar, memandang murid-murid lain yang sedang bermain di halaman sekolah. Sekarang, dia adalah salah satu guru yang paling disukai oleh murid-muridnya. Setiap hari, dia mengajar dengan penuh semangat, memberikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan kepada generasi muda Fahrul, yang kini duduk di ruang kantor, Sahabat Peduli, menatap foto-foto masa lalu mereka bersama Lila dan keluarganya. Dia merasa bangga dengan semua yang telah mereka capai bersama. Namun, dia juga tahu bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan. Dengan keyakinan yang teguh dan hati yang penuh kasih, Fahrul bersama tim Sahabat Peduli siap menghadapi tantangan-tantangan mendatang. Mereka percaya bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, mereka dapat membuat perbedaan yang lebih besar lagi di dunia ini. Dan dengan itu, kisah tentang Lila, Fahrul, dan Sahabat Peduli berakhir. Namun cerita mereka tentang cinta kasih dan kepedulian akan terus hidup dalam hati setiap orang yang pernah mendengarnya. Mereka adalah bukti bahwa satu tindakan kecil dapat menginspirasi perubahan besar, dan bahwa bersama-sama, kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.